Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Alzaya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sesuai yang aku katakan di video sebelumnya, jadi video kali ini aku akan menceritakan tentang first impression aku ketika datang ke Polandia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah, oke? Biar nanti ketika ada video baru, mendapatkan notifikasi. Oke teman-teman, jadi aku akan menceritakan positif dan negatifnya ketika aku pertama datang ke Polandia ke sini. Hal apa saja yang aku alami itu. Ketika aku sampai, itu kan malam ya, jadi aku berangkat dari Turki itu sekitar jam 6.50, sampai sana sekitar jam 7.40 gitu. Sebenarnya itu perjalanan 2 jam 40 menit karena perbedaan waktu 2 jam lebih cepat di Turki. Jadi ketika sampai di Polandia itu kayak jet lag rasanya. Jadi yang pertama soal kendaraan. Ini menyangkut kurang persiapannya aku sih kayaknya. Berdasarkan pengalamanku ya, ketika pertama aku datang nyampe di Bandara Chopin yang ada di Warsaw, ketika itu masalah yang datang pertama itu soal internet. Nah, jadi walaupun ada wifi di bandara, itu menurutku nggak cukup karena kita hanya bisa koneksi internet di beberapa lokasi aja ya. Ketika kita udah keluar, itu ada mungkin terputus koneksi seperti itu yang aku alami. Nah, jadi beli kendaraan di Polandia itu semuanya memang udah terstruktur gitu. Beli tiket secara online, entah itu tiket bus antar kota, entah itu bus dalam kota, ataupun kereta. Di Polandia jadi sistemnya seperti itu, dan kita beli secara online. Kalau untuk kereta memang kita bisa direct, cuman lebih enak kayaknya lebih online ya. Kalau beli langsung di stasiunnya itu kita kadang nggak kehabisan tiket atau gimana gitu, jadi lebih enak ngeceknya di internet. Nah, ini websitenya aku cantumin di sini. Kalau barangkali kalian ada yang mau datang atau berkunjung ke Polandia gitu. Nah, yang kedua udah ada di daerah lokasi ini ya, udah nyampe ke dekat dengan stasiun Warsaw. Ketika aku di situ nyampe, ada satu hal yang menurutku apa ya, ini nggak biasa gitu, nggak biasa. Ada hal yang menurutku nggak biasa. Jadi hal yang nggak pernah aku lihat di Turki gitu, yaitu tentang LGBT, tentang LGBT ya. Aku melihat bendera LGBT terpampang di dinding salah satu hotel atau apartemen gitulah, penginapan atau memang rumah, nggak tahu itu ya, di gedung gitu. Jadi aku nggak mau bahas gimana ya. Aku nggak mau panjang lebar, nggak mau bahas tentang hal ini, karena kalian tahu ini menyimpang dari ajaran agama kita. Tapi aku cuma mau ngasih informasi bahwa negara Eropa, khususnya Polandia, itu banyak banget yang mendukung LGBT. Ya karena banyak komunitas itu di sini gitu. Jadi banyak komunitas mereka yang pakai atribut dan menampilkannya di publik gitu. Seperti itu. Itu hal kedua yang menurutku agak aneh. Hal yang ketiga, ya ketika aku berjalan kaki setelah tadi lihat bendera itu yang di dinding, ketika aku jalan kaki menuju ke stasiun dari lokasi hotel itu ke stasiun utama Warsaw, aku melihat seorang kayak wanita, ibu-ibu, itu mabok dalam keadaan hamil. Setelah sampai di stasiun, gini nih, aku nungguin di dalam stasiun, itu ada beberapa orang yang mabok gitu. Jadi di Polandia itu, market-market banyak yang menjual alkohol, mungkin sebabnya itu banyak yang mabok. Hal yang keempat nih, untungnya di stasiun itu ada polisi yang jaga 24 jam gitu. Itu yang bener-bener bagusnya di Polandia ya. Jadi di samping seimbang gitu, ada yang buat gara-gara kadang karena mabok di dalam stasiun, tapi pengamanannya lumayan ketat.
Bahkan ketika aku lagi tidur karena ngantuk banget, bukan tidur sih, sempet kayak gini aja ya, karena di koper ini sambil istirahat gitu, aku di gini-giniin sama polisinya, dibangunin, niatnya maksudnya dibangunin, jangan tidur di sini kan, mungkin karena ada orang mabuk tadi tuh nggak aman, jadi aku dibangunin. Terus ditanyain paspor juga sih, ini aku dari mana, mau ngapain, dan lain-lain. Ya aku jelasin, oke, kamu jangan tidur ya, karena takutnya, kan aku bawa barang banyak tuh, koper, tas, kamera, jadi takut mungkin gimana sih, jadinya lebih baik jangan tidur. Nah aku setelah itu seperti yang kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, aku itu nungguin sekitar 8 jam atau 9 jam gitu. Aku keliling-keliling stasiun itu, lihat-lihat, dan sempat nunggu gitu. Seperti itulah ceritanya, banyak orang mabok. Dan yang kelima, hal yang bener-bener gimana ya, belum biasa sama aku gitu loh, jadi perbedaan sama Turki ya, bahkan di Indonesia juga beda banget kan, soal toilet. Mungkin kalian pernah denger, cuman ini bener-bener experience pertamaku ya, pengalaman pertamaku. Jadi di Eropa, khususnya juga yang negara aku datangin ini, di Polandia, itu toiletnya tanpa air. Jadi gimana ya, kalau kalian bayangin aja kalau kalian ke toilet yang udah biasa pakai air nih, nggak pakai air, cuma pakai tisu, bingung kan? Ya gitulah, gimana caranya kalian akalin bawa ke toilet bawa air itu ya, seperti itulah. Hal yang kelima tuh, toilet nggak ada airnya. Jadi kalau misalnya WC di Jongkok nih, kalau di Turki kan ada kerannya gitu, langsung di dalam WC jongkoknya itu, atau WC duduk pakai air ada selangnya gitu. Kalau di sini nggak ada, cuman WC duduk dan nggak ada selang air, cuman tisu disediainnya gitu. Oke, selanjutnya nih yang keenam ya, keenam apa tujuh, kalau nggak salah keenam. Selanjutnya yang keenam, yang ketujuh, keenam deh. Jadi yang keenam, ketika aku nyampe di stasiun, ketika aku sampai di Eropa gitu lah, mikirnya, oh Eropa pasti jago-jago, pasti bahasa Inggrisnya gitulah gitu. Ternyata ketika aku beli tiket, aku berusaha ngomong bahasa Inggris kan. Jadi ketika aku nanya berapa harga tiket, katanya dia jawab no English. Itu sekelas Polandia ya, kasir penjual tiket di stasiun di Polandia itu katanya dia bilang no English. Ya itu sempat kaget sih, walah ternyata merubah pandanganku nih. Sebelumnya aku kira oh bener-bener ini mereka nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Oh ya, yang ketujuh, kan setelah tadi kejadian tadi yang keenam itu soal nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku minta tolong nih, nanya-nanya ke orang. Ternyata ya nemu seorang mahasiswa, dia cewek, dan aku tanya-tanya, bisa minta tolong nggak nih belikan tiket untuk sekarang. Terus oke, aku coba tanyain ke itunya, orang Polandia asli itu ya, dia mahasiswa tinggal di Warsaw gitu, nggak tahu sih ngapain di stasiun, mungkin dari luar kota gitu. Setelah itu ke kasir itu, setelah ngobrol-ngobrol, ternyata ada tiket yang untuk besok pagi. Itu kenapa aku nunggu sampai 8 jam, 8 atau 9 jam gitu. Ya udah, aku memutuskan oke deh, beli aja itu. Dengan bantuan dia, akhirnya beli. Nah ini merubah pandanganku juga. Aku kira di Eropa itu orangnya cuek-cuek lah, lo gue gitu istilahnya kan. Ternyata banyak banget orang yang, kalau kita memang bertanya sih, kalau kita lagi kesusahan, kita harus berani bertanya, itu syarat pertama. Kita nggak boleh malu-malu, juga syarat kedua, yaitu yang malu. Harus berani bertanya, jangan malu-malu gitu. Orang Polandia itu ternyata baik-baik banget dan ramah-ramah, membantu banget gitu. Akhirnya setelah itu aku nunggu sampai pagi dan akhirnya berangkat. Kalian pokoknya ya, kalian yang ingin menuju ke Eropa atau khususnya daerah Polandia, kalian sebelum berangkat kalian harus benar-benar prepare dan banyak mencari informasi tentang bagaimana cara menggunakan publik transportasi yang ada di Polandia. Selain itu harus mempersiapkan ketika berangkat dan sampai di sini. Jadi kalian nggak bakal bingung ketika sampai di negara tujuan. Sebenarnya aku termasuknya mendadak sih, karena soal masalah visa yang telah datang gitu, itu mendadak banget aku berangkat ke Polandia nih.
Ya seperti itu dulu ya teman-teman. Jadi itu pengalaman first impression aku ketika pertama kali datang ke Polandia. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman ceritaku ini, pengalamanku ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Ikutin terus perjalananku selama di Polandia. Oke, gitu aja. Gue urus, bye-bye.